Tugas yang kemarin itu merupakan membuat ADC, membuat rangkaian ADC yang nanti dapat mengonversi tegangan DC dari 0 sampai 1 volt. Kemudian ADC tersebut itu mestinya tidak perlu kita menggunakan start conversion karena nanti sudah bisa konversi otomatis secara kontinu, secara periodik. Nah, kemudian di sini kita mencoba menggunakan komponen yang ada di pasaran, sehingga nanti kalau menggunakan resistor ya berarti kita harus menggunakan nilai preferensi resistor yang ada, sehingga nanti kalau mau diterapkan atau mau diimplementasikan itu nanti sudah bisa. Nah, ini contoh rangkaian yang dibuat oleh salah satu teman kalian. Ini termasuk ya lumayan bagus ini ya. Nah, ini ADC-nya 0804. Kemudian di sini kalau kita lihat kemarin untuk switch-nya, untuk switch on, untuk start conversion itu nanti right itu diberi logika rendah. Nah, diberi logika rendah, saat dia kembali ke logika tinggi, maka ADC-nya ini akan memulai mengonversi. Bisa menggunakan saklar atau menggunakan relay, tapi kalau relay itu kan kurang cepat. Artinya kalau kita butuh switch on off dengan kecepatan tinggi, misalnya 10 kali per detik atau lebih, maka kita tidak bisa menggunakan relay. Nah, kita bisa menggunakan relay yang relay yang bentuknya mikroelektronik itu juga boleh. Atau kalau ini contohnya, nah ini menggunakan transistor. Jadi di sini write yang WR ini itu kan nanti kalau dijadikan rendah itu nanti akan mulai start konversi. Akan mulai konversi ini ya. Ini WR ini kan tinggi, kalau jadikan rendah nanti start konversi. Nah, ini defaultnya itu tinggi ya. Ya, jadi ini defaultnya itu tinggi. Kenapa kok tinggi? Write ini merupakan input, tapi interrupt ini bisa merupakan output. Nah, ini outputnya ini defaultnya itu tinggi ini ya. Nah, sehingga di sini write juga ikut-ikutan tinggi. Nah, kalau ini di short dengan ground, nah, maka nanti akan berlogika rendah. Berlogika rendah saat dikembalikan ke tinggi, itulah saat terjadi start conversion, konversi dimulai. Nah, menjadikan logika rendah kita bisa menggunakan transistor ini ya. Ini transistor NPN, sehingga di sini kalau di sini di basisnya diberi logika 1, 5 volt, nah ini mestinya di sini dari kolektor akan mengalir arus ke emitor, akan mengalir ke bawah. Nah ini, jadi saat yang 3 ini logika 1, yang sini itu nanti dari kolektor semua tegangannya akan masuk ke emitor, sehingga kolektor akan berlogika 0. Saat yang pin nomor 3 ini berlogika rendah, nah, maka transistor ini dalam kondisi off. Dalam kondisi off, maka tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, sehingga di sini tegangan dari kolektor tetap akan seperti tegangan defaultnya, yaitu 5 volt di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu transistor NPN. Kalau misalnya nanti masih bingung ini transistornya serinya apa gitu ya, kita bisa ini tidak, kalau untuk saklar seperti ini tidak perlu transistor yang sangat spesifik ya. Kalau zaman dulu tuh ada yang namanya transistor TUN, kepanjangan dari transistor universal NPN ya. Nah, ini berarti itu transistor universal, ada beberapa seri transistor yang termasuk ke situ. Nah, di antaranya ini BC547 ini. Ini BC547 ini sebagai penguat itu bisa sebagai penguat tegangan AC. Tapi kalau mau dijadikan switch seperti ini juga bisa. Nah, itu. Nah, di sini memang ini dapat bekerja kalau menggunakan simulasi. Kalau menggunakan nanti diimplementasikan menjadi hardware ini juga bisa bekerja. Tetapi di sini ya ini ada sesuatu yang kurang pas di sini ya. Ya, yang kurang pas apa? Nah, ini key itu kan nanti logikanya 01. Di sini transistor itu dari basis itu bisa dimasuki dengan tegangan. Logika 0 tegangan 0, logika 1 tegangannya 5 volt. Nah, kalau ini diberi 5 volt,
maka nanti akan ada arus ke bawah. Nah, sementara tegangan dari basis ke emitor karena ini transistor germanium, basis emitor itu rekomendasinya ya tegangannya hanya sekitar maksimal itu ya 0,3, 0,4 gitu ya. Nah, jadi ini kalau ini ground, ini 0 berarti maksimal tegangannya sekitar 0,3, 0,4 gitu ya. Nah, ini sudah kondisi jenuh nih transistornya. Jenuh itu saturated ya, berarti jenuh itu sudah merupakan arus yang tertinggi. Nah, ini sementara kalau di sini logika satunya itu bisa mencapai 5 volt. Nah, ini sehingga di sini mestinya dari pin key ini masuk ke transistor itu diberi resistor mestinya. Resistornya berapa ohm? Ya, kalau mau dihitung mungkin sangat ya mungkin butuh waktu agak lama juga karena nanti menyangkut dari harus dihitung juga berapa arus basis yang boleh mengalir maksimalnya gitu ya. Tapi sebagai kalau mau dicari kondisi yang aman dan mudah ini cari aja ini mungkin sekitar 5K 6 atau 10K gitu ya. Nah, ini bisa ini. Jadi ini dari key keluaran key untuk IC 555 masuk ke basis ini mestinya ada resistornya di sini ya. Sehingga arus yang masuk ke basis ini tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti ya cepat rusak nanti kalau berlebihan. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti kalau disimulasi seperti itu ya. Jadi di simulasi itu memang segala sesuatu, kalau disimulasi kan kalau ada sesuatu hardware yang dipaksa bekerja berlebihan kan tidak akan kelihatan. Kalau kalau di operating system Windows itu kan nanti ada forced hardware gitu ya. Nah, itu ada hardware yang nanti itu bekerja berlebihan, bekerja itu dengan dipaksa. Nah, ini juga ada unsur pemaksaan ini ya. Karena arusnya nanti bisa berlebihan di sini. Dan lama-lama bisa merusak transistor ini lama-lama. Ya. Ya oke, jadi ini secara prinsip ini sudah betul, tapi nanti kalau mau direalisasikan ini harus dipasang resistor di sini ya. Oke. Jadi ini kalau Q berlogika 0, maka transistor Q1 ini tidak ada arus dari kolektor ke emitor. Kolektor akan tetap mempunyai tegangan seperti tegangan semula, keluaran interrupt ini ya, INTR ini, sekitar 5 volt. Begitu nanti di sini itu Q-nya itu berlogika 1, Q-nya berlogika 1, maka transistor ini akan menghantar sebagaimana saklar, sehingga nanti kolektor, tegangan di kolektor itu semuanya nanti akan masuk ke emitor sini, sehingga tegangan kolektor itu nanti akan menjadi 0. Ya, realnya itu tidak 0 ya, sekitar 0,3 ya, tapi itu sudah mendekati 0. Nah, karena ini sudah mendekati 0, maka ini dianggap logika 0 di write. Begitu ini dikembalikan ke logika 0, Q-nya ini kembali ke tegangan semula 5 volt. Saat kembali ke 5 volt ini dianggap sebagai start conversion, perintah untuk konversi yang nanti itu ADC akan segera memulai konversi dari tegangan analog ke data digital. Nah, itu. Oke, ini ya nanti untuk yang berikutnya nanti dipasang R di sini ya nanti ya. Oke, kemudian di sini, nah ini untuk mengonversi tegangan dari 0 sampai 1 ya. ADC 0804 ini kan defaultnya atau konversi metode absolut itu kan inputnya itu mempunyai kisaran 0 sampai 5 volt. Nah, 0 sampai 5 volt itu nanti dibagi-bagi ke 255 skala. Sehingga nanti IC ini itu secara default, secara absolut itu nanti bisa membedakan tegangan masukan itu minimal sekitar 19 mV. Jadi kalau tegangan masukan berubah 19 mV ini bisa data output nanti akan berubah 1 bit, yang berubah ini bit yang LSB-nya. Nah, sekarang karena tegangan masukan itu hanya 0 sampai 1 volt, nah maka di sini kisaran masukan juga diubah menjadi 0 sampai 1 volt saja. Sehingga dari tegangan 0 sampai 1 volt itu dibagi 255, nah, maka nanti IC ini akan mempunyai kepekaan yang lebih tinggi. Input analog itu berubah sekitar berapa kemarin ya? Berubah sekitar 3 mV itu output sudah berubah datanya. Nah, ini sehingga ini kan berarti lebih presisi nanti. Nah, caranya bagaimana? Karena kita hanya mengonversi tegangan dari 0 sampai 1 volt, maka V referensi untuk ADC ini juga 1 volt.
Karena V referensi 1 volt, maka V ref per 2 sama dengan setengah volt. V ref per 2 setengah volt. Berarti ini kita beri masukan setengah volt. Membuat masukan setengah volt, itu bagaimana caranya? Nah, ini. Apakah kita harus menggunakan power supply dengan output tegangan setengah volt? Nah, sangat tidak efektif. Berarti nanti kita butuh power supply 5 volt, ya, VCC. Butuh power supply setengah volt di sini. Butuh power supply ini ya, karena ini data karena tegangan masukannya 400 mV, kita butuh power supply dengan output 400 mV lah. Berarti kita butuh banyak power supply. Dan power supply itu nanti tegangannya ya tidak standar semua. Standarnya kan 5, 12, 24 gitu kan. Nah, itu. Nah, untuk menghindari itu maka kita bisa menggunakan pembagi tegangan. Nah, ini pembagi tegangan. Pembagi tegangan itu menggunakan apa ya? Menggunakan R ya. R5, R6 ini pembagi tegangannya. R5, R6 dibagi tegangan, menggunakan pembagi tegangan ini, ya, ini kita bisa mendapatkan tegangan yang mendekati setengah volt. Nah, kalau mau dipaskan setengah volt itu susah memang ya, karena ini R6 ini ya ini kan pas di tengah-tengah ini. Ini R5 10K, potensionya ini 1K, di sini 330. Kalau mau dipaskan setengah volt mungkin susah ya. Ini 330. Mungkin ini masih lebih tinggi dari setengah volt. Oh, berarti ini kita turunkan. Turunkan berapa? Yang lebih kecil itu berapa? 270. 270 kok ini kurang dari setengah volt. Nah, ngepaskannya susah. Nah, maka ini kita pasang variabel resistor di sini. Ya, variabel resistor ini ya usahakan itu kalau ini kita ubah, kita geser ke bawah atau ke atas, ya usahakan tegangannya itu hanya sekitar setengah volt saja. Jangan variabel resistor ini atau potensiometer ini itu kalau kita geser ke bawah itu di sini output di sini ya, di sini itu 0 volt, kalau kita geser paling atas 5 volt, berarti ini kan mengubah dari 0 sampai 5, itu jangan. Itu nanti kita akan kesusahan kalau seperti itu. Nah, kalau memang outputnya itu mendekati outputnya itu setengah volt, nah maka ini kalau kita geser-geser ya mestinya kalau ini kita geser paling bawah ya mungkin tegangannya sekitar berapa? 490 mV. Kita geser paling atas ya sekitar 510 volt gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan tegangan setengah volt yang presisi. Nah, ini kok belum tepat setengah volt. Nah, ini mungkin belum digeser-geser ini ya. Ini masih di tengah-tengah ini. Berarti ini kan masih apa? Mungkin ini kelupaan atau mungkin ngopi milik temennya ya. Ngopi milik temennya terus ini atau mungkin ini malah kadang-kadang ya, kadang-kadang yang seperti ini dia itu malah yang menjadi master ini ya. Jadi sudah membuat rangkaiannya, dipasang VR di sini atau potensial di sini, langsung dikumpulkan. Nah, lupa tidak digeser ini ya. Nah, temennya yang ngopi ingat, oh ini belum digeser, belum pas setengah volt, ini baru digeser. Nah, sehingga temennya yang mendapat nilai lebih tinggi gitu kan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu kalau tugas ya. Saya dulu juga seperti itu ya waktu mahasiswa. Nah, itu. Nah, ini berarti ini lupa belum digeser ya. Kemudian yang di sini, ini sudah ditempatkan ini ya. Jadi ini untuk mencapai 400 mV. Nah, ini menggunakan resistor 1K, ini 20K. 20K ini ada nggak ya 20K? Nah, coba cek nanti 20K. Kalau nilai referensi resistor yang umum itu tidak ada 20K. Yang ada itu 18K dan berapa? 18 lebih tingginya 22 ya. 20K ini tidak ada. Nah, sehingga nanti ini diganti dengan yang ada ya. Yang mungkin ada tapi biasanya yang toleransi 1% ya, itu agak jarang gitu. Nah, ini. Kemudian apalagi? Nah, ini kemudian ini. Nah, 489 mikrofarad. Nah, ini. Apa ada ini 4,89 ya. Ya nggak ada kalau kapasitor ya. Yang ada berapa? Nilai kapasitor itu kan hampir sama dengan nilai resistor ya. Nilai resistor itu kan kalau yang ada kan 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 4,7. Nah, ini yang mendekati apa? Ya 4,7. 4,7 mikrofarad. Yang lebih besar berapa? 4,7. 4,7 lebih besar biasanya ya 10 gitu ya. Nah, makanya ini nanti kalau nanti memang dibutuhkan
nilai kapasitor yang itu tidak tepat, kita bisa menggunakan konfigurasi paralel atau seri. Jadi kalau 4,89 ya berarti nanti 4,7 nanti diparalel dengan berapa? 4,7 diparalel dengan 0,15 gitu kan, bisa kira-kira. Ini sudah mendekati 4,89 gitu kan. Nah itu. Jadi memang ya kalau kita ingin menentukan, kalau kita telah menentukan suatu nilai kapasitor atau resistor nggak ada di pasaran, ya kita harus menggunakan ya rangkaian seri paralel sehingga nanti bisa untuk tepat ini nilainya ini. Nah itu. Oke, 1 nano 10K ini sudah ada semua ini ya. Kalau itu kemudian nah ini. Nah, kalau yang ADC-nya itu diberi tegangan menggunakan tegangan referensi 1 volt ya, VRF 1 volt, nah maka yang bagian DAC juga demikian harus menggunakan tegangan referensi 1 volt juga. Nah, ini contohnya di sini, nah ini diberi resistor 49,8 kilo. Ya kan nggak ada itu ya resistornya. Ya ini maka di sini juga harus menggunakan variabel resistor. Nah itu sehingga di sini memang ya kita menghadapi apa ya, adanya keterbatasan ya komponen di pasaran ya. Nah, sehingga nanti di sini kita harus melakukan penempatan menggunakan variabel resistor gitu ya. Untuk nanti kalau kita mencari nilai resistor yang tepat. Kalau menggunakan kapasitor ya kita ya juga ada variabel kapasitor tapi itu kan nilainya kecil. Variabel kapasitor atau Varco ya. Kalau zaman dulu Varco itu ya yang digunakan untuk mentuning itu ya, mentuning osilator sehingga nanti kita bisa mendapatkan mendapatkan frekuensi resonansi yang tepat sehingga kita bisa menangkap siaran radio atau televisi itu ya. Variabel kapasitor. Tapi variabel kapasitor itu ukurannya hanya kecil, hanya beberapa picofarad. Pico ini kan betul sekali pico ya. Kalau kita butuh mikro, kita tidak bisa menggunakan variabel kapasitor. Nah, kita bisa nanti solusinya kita bisa menggunakan kapasitor yang dirangkai seri atau paralel. Nah, itu. Nah, itu nanti ini nanti dapat dikembangkan lagi nanti. Nah, ini contoh salah satu untuk hasil pekerjaan kemarin. Mungkin ada yang tanya. Nah, kemudian satu lagi. Nah, ini mungkin. Nah, yang ini. Nah, kalau ini ya ini agak sedikit berbeda tapi pada prinsipnya sama ya. Nah, ini kalau ini sudah ditempatkan ini. Nah, ini ya, sudah ditempatkan sehingga ini 500 milivolt. Nah, ini penyempurnaan yang dari yang tadi. Ya, ini penyempurnaan itu berarti yang tadi mungkin masternya ini terus yang berikutnya ya bisa juga ya. Nah, ini sudah ditempatkan nih berarti digeser turun sedikit ke bawah. Nah, sehingga ini kan ini 1K berarti kan ini 47%. Nah, berarti ini kan yang di bawah ini 470K, yang di bawah ini yang dari bawah sampai ke sini itu 470, yang dari tengah-tengah ke atas ini kan berarti sekitar berapa? 530 ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan pembagi tegangan yang resistor yang bawah ini itu berarti 330 plus 470. Yang atas ini berarti 10K plus berapa ini? 530. Nah, kan gitu. Nah, ini pembagi tegangan ya. Kemudian di sini, nah ini di sini ya ini dikerjakan oleh siswa yang berbeda ya, sehingga di sini ini 110. Nah, ini kan menggunakan pembagi tegangan juga ini. Ini 1K, ini 1K, ini 50K. Nah, ini 110 milivolt. Nah, ini. Untuk yang lain sama ini ya. Yang lain sama, ini juga sama, ya, versinya sama. Nah, ini bisa tepat 110. Tepat ya. Inputnya 110, outputnya 110 milivolt, tepat ini.
Ya. Kalau yang tadi ya, kalau yang tadi ini ya masih menggeser sedikit ya, masih geser sedikit. Nah itu. Nah ini berarti kita sudah mendekati realnya ya, meskipun nanti ada beberapa yang masih disempurnakan. Berarti nanti ADC ini inputnya digunakan untuk mengonversi tegangan dari tegangan analog ke data digital nanti keluar masuk ke sini, kemudian dari sini nanti dikonversi kembali ke tegangan analog di sini ya, menjadi 310 kalau ini kasusnya. Nah itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Tentang ADC DAC? Nah, oke, kalau di sini tidak ada, nah sekarang